Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral musyahidin al-kiram, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi, wabil khusus para siswa-siswi Abi di Man 1 Jakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama kita haturkan segenap puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan puja dan puji tersebut kelak kita semua akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, dengan harapan mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa serta anak-anak Abi sekalian yang berbahagia, dalam video kali ini insyaallah Abi akan melanjutkan kembali kajian tentang usulul fikih, yang mana kajian ini masih terkait masalah ijtihad hukum yang dilakukan oleh para ulama. Dan untuk video kali ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang masalah ta'arudul adillah. Para pemirsa serta anak-anak Abi sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam ketika menerangkan pesan hukum itu menggunakan berbagai macam cara. Ada kala caranya yang digunakan itu tegas dan ada kalanya juga dengan kelembutan. Ada yang dapat dipahami melalui arti bahasanya, namun ada pula yang harus dipahami melalui tujuan daripada hukumnya. Nah, oleh karena itu, maka tidak mengherankan kalau pada suatu kondisi ada pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang memerlukan penyelesaian. Nah, pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya inilah yang di dalam bahasa usul fikih disebut dengan ta'arudul adillah. Kontradiksi dalil atau ayat Al-Quran yang dimaksudkan itu adalah kontradiksi secara lahiriah saja, yaitu menurut pemahaman dan analisis para fuqaha. Karena pada hakikatnya kontradiksi antara dua dalil atau beberapa dalil itu tidak terjadi. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran dengan maksud dan tujuan tertentu, dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui secara sistematis dan komprehensif, sehingga tidak mungkin sebenarnya akan terjadi kontradiksi. Kalaupun terjadi kontradiksi, maka sekali lagi itu adalah secara lahiriah saja menurut pemahaman dan analisis para ahli fikih, ya. Nah, mengetahui adanya ta'arudul adillah merupakan salah satu cara untuk memahami hukum Islam dan mengeluarkan hukum dari sumber aslinya atau dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau di dalam usul fikih, istilah ini yaitu mengeluarkan hukum dari sumber aslinya disebut dengan turuqul istinbat atau metode penetapan hukum. Nah, dengan menerapkan turuqul istinbat ini, para fuqaha dapat memahami nanti maksud, tujuan, dan cara dari pelaksanaan suatu hukum. Dan juga dengan memahami ta'arudul adillah, nanti para fuqaha akan dapat menetapkan hukum, melaksanakan, dan menyelesaikan hukum pada suatu permasalahan. Menemukan hukum dari sumbernya itu sangat penting. Kenapa?
Karena realitas permasalahan kehidupan manusia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Apalagi pada zaman modern ini, begitu banyak permasalahan yang muncul, di mana permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian dari aspek hukum Islam, ya. Nah, oleh karena itu, maka simaklah dengan baik kajian kita ini, yaitu tentang ta'arudul adillah. Pertama-tama, kita akan mengkaji terlebih dahulu tentang pengertian daripada ta'arudul adillah. Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi ada pula dalil lain yang menghendakinya berlaku hukum yang lain atas kasus yang sama, maka tentu saja kedua dalil itu disebut dengan berbenturan atau bertentangan. Nah, di dalam istilah hukum Islam, hal ini disebut dengan ta'arud atau ta'adul atau taqabul. Apa arti ta'arud atau ta'adul atau taqabul tadi? Ketiga istilah itu memang pada dasarnya berbeda arti, namun memiliki kesamaan di dalam hal mengenai adanya perbedaan. Jadi, yang dimaksud dengan perbenturan dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum, yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan atau meniadakan hukum yang ditunjuk oleh dalil yang lainnya, ya. Nah, lalu apa pengertian dari ta'arudul adillah menurut bahasa? Secara etimologis, jadi kata ta'arud itu berasal dari kata-kata arada, yang artinya menghalangi, mencegah atau membandingi. Yaitu tadi, ta'arud itu bisa diartikan dengan ta'adul atau taqabul atau tamanu', ya. Sedangkan kata al-adillah adalah bentuk jamak dari kata dalil, yang artinya kalian sudah tahu, yaitu argumen atau alasan, dalil dan dasar, ya. Jadi dengan demikian sudah jelas bahwa secara etimologis kata ta'arudul adillah artinya pertentangan dalil-dalil, ya. Nah, itulah pengertian etimologi daripada ta'arudul adillah. Tapi apa mungkin terjadi yang namanya pertentangan dalil? Karena seperti yang tadi Abi bilang, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui, dan semua ketetapan Allah itu tidak mungkin salah, ya kan? Dia juga Abi sudah katakan bahwa pertentangan itu kalaupun harus ada di mata kita, di mata hukum Islam, maka itu hanyalah secara lahiriah saja dan berdasarkan analisis dari para ulama. Jadi kalau kita pahami secara hakiki, menurut pandangan keimanan kita, itu tidak mungkin terjadi benturan atau ta'arud di antara dalil. Karena apa? Karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mungkin karena kita nggak tahu bagaimana maksud Allah, kalaupun mungkin nanti ada pertentangan, maka itu tentu ada maksud lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita ketahui, atau mungkin bisa kita duga bahwa itu adalah untuk membangkitkan semangat berpikir dari para kaum muslimin, ya. Nah, itu satu hal yang baik. Dari mana Abi bisa mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada dalil? Karena di dalam Al-Quran, Allah sudah mengatakan bahwasanya andaikan Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak pertentangan. Dari mana Abi bisa berpendapat bahwasanya di dalam Al-Quran tidak mungkin terjadi pertentangan? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nisa Allah menyatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu ya Abi yakin sudah banyak yang tahu. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, karena Al-Quran adalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu saja tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, maka Abi berani mengambil keputusan bahwa kalaupun ada pertentangan, itu hanyalah secara zahir, secara lahiriah, secara pandangan kasat mata, berdasarkan analisis atau pemahaman dari para ulama fikih ataupun usulul fikih, ya. Tapi ini juga tidak salah, karena memang pada zahirnya nampaknya bertentangan. Jadi mereka mengatakan bahwa ada yang namanya ta'arud al-adillah atau pertentangan dalil, ya. Oke, Abi anggap cukup ya untuk masalah pengertian secara bahasa. Lalu secara istilah,
Apa yang dimaksudkan dengan ta'arudul adillah? Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa yang namanya ta'arudul adillah ayyaqtadi ahadud dalilaini hukman fi waqi'atin khilafa ma yaqtadihi dalilul akhar fiha. Ta'arud menurut para ulama usul fikih dalam pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah adanya salah satu dari dua dalil yang menghendaki ketetapan hukum tertentu dalam suatu peristiwa, sedangkan ketetapan hukum itu berlawanan terhadap apa yang dikehendaki oleh dalil yang lain, ya. Ini Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan Syekh Abdul Wahab Khallab dalam buku beliau mengatakan wa ta'arud bainad dalilaini syar'iyyaini ma'nahu fi istilahil usuliyyin. Yang dimaksud dengan ta'arud di antara dua dalil syariat menurut istilah para ahli usul fikih adalah iqtida'u kulli wahidin minhuma fi waqtin wahidin hukman fil waqi'ah yukhalifu ma yaqtadihi dalilul akharu fiha. Ketentuan masing-masing dalil tentang suatu hukum dalam sebuah peristiwa yang bertentangan terhadap apa yang dikehendaki oleh dalil lain pada waktu yang bersamaan. Nah, itulah pengertian dari ta'arudul adillah menurut Syekh Abdul Wahab Khallab. Dari pengertian Syekh Abdul Wahab Khallab dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili tadi, kita dapat mengambil kesimpulan perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil dengan kandungan dalil yang lain, sehingga dalam implikasinya kedua dalil yang berlawanan tersebut tidak mungkin untuk kita pakai pada satu waktu atau pada satu peristiwa. Nah, perlawanan itu atau ta'arud itu bisa saja terjadi antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, atau hadis dengan hadis yang lain, dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah tadi pengertian daripada ta'arudul adillah secara bahasa dan secara istilah. Sekarang kita akan mempelajari tentang terjadinya ta'arudul adillah. Ta'arudul adillah itu bisa saja mencakup dalil nakli atau dalil yang ditetapkan secara tekstual, baik itu dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, dan juga bisa saja mencakup dalil akli, yaitu dalil yang ditetapkan berdasarkan akal, misalnya qiyas dan lain sebagainya. Dan ta'arudul adillah juga bisa mencakup dalil yang qat'i, yaitu dalil yang kekuatannya dalam menetapkan hukum sudah harus dipastikan atau meyakinkan, dan juga bisa mencakup dalil yang zanni, dalil yang kekuatannya di dalam menetapkan hukum tidak dipastikan atau tidak harus langsung diyakini, ya. Nah, keempat hal tersebut bisa tercakup, yaitu dalil nakli, dalil akli, dalil qat'i, dan dalil zanni. Semuanya bisa saja terjadi pertentangan atau ta'arud. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk dalil apa yang mungkin terjadi ta'arudul adillah. Nah, dalam hal ini maka kita akan lihat tiga tempat yang dimungkinkan terjadinya ta'arudul adillah. Yang pertama, terjadinya kontradiksi antara dalil qat'i dengan dalil zanni. Untuk masalah yang pertama ini memang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama usul fikih. Mayoritas ulama usul fikih berpendapat bahwa tidak boleh mempertentangkan dalil qat'i dengan dalil zanni. Menurut ulama ini, dalil qat'i itu selamanya harus lebih diutamakan daripada dalil yang masih zanni, karena hukum yang ditetapkan oleh dalil qat'i itu hukumnya sudah pasti. Tadi sudah Abi katakan, ya. Sedangkan dalil zanni itu kekuatan hukumnya belum pasti atau tidak harus diyakini langsung. Lalu apa alasan mayoritas ulama usul fikih yang mengatakan bahwa dalil qat'i harus lebih diutamakan dari dalil zanni? Karena dalil qat'i itu sifatnya pasti, sedangkan dalil zanni sifatnya masih bisa berubah. Nah, di antara para ulama tersebut adalah Al-Asnawi. Menurut beliau, tidak boleh memperhadapkan dalil qat'i dengan dalil zanni, sebab dalil qat'i selamanya harus didahulukan dari dalil zanni. Sedangkan yang lain, yaitu Ibnul Hajib dalam buku beliau yaitu Al-Mukhtasar, menyatakan tidak ada pertentangan antara dalil qat'i dengan dalil zanni, sebab dalil zanni akan gugur dengan sendirinya jika ada dalil qat'i. Itu menurut Ibnul Hajib. Sedangkan menurut Imam Asy-Syaukani, pertentangan tidak akan terjadi bila salah satu dalil bersifat qat'i dan dalil lainnya bersifat zanni.
Alasannya apa? Alasannya sama dengan alasan yang dikemukakan oleh Ibnul Hajib, yaitu dengan sendirinya dalil zanni akan gugur apabila terdapat dalil qat'i dalam masalah yang sama. Nah, pandangan seperti itu dikemukakan juga oleh Syekh Al-Amidi dalam buku beliau yaitu Al-Ihkam. Menurut beliau, tidak ada pertentangan antara dalil qat'i dengan dalil zanni. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan tarjih di antara kedua dalil tersebut. Sebab tarjih itu dapat dilakukan hanya pada dua dalil yang bertentangan dengan syarat tidak pada dalil qat'i dengan dalil zanni. Itu adalah pendapat dari Syekh Al-Amidi. Nah, berbeda dengan para ahli usul fikih di atas, Ar-Razi berpendapat bahwa ta'arudul adillah bisa saja terjadi pada dalil qat'i dengan dalil zanni. Kenapa? Hal demikian dapat terjadi kalau yang qat'i itu datang lebih dahulu dan dalil zanni datangnya kemudian. Artinya adanya dalil qat'i itu lebih dahulu dibanding adanya dalil zanni. Sehingga sangat dimungkinkan menurut Imam Ar-Razi bahwasanya yang datang kemudian yaitu dalil zanni lebih diamalkan daripada dalil qat'i yang datangnya lebih dahulu. Hal ini juga terjadinya hanya kalau dalil yang bersifat zanni ini memang ada penjelasan kepastian tentang datangnya lebih kemudian. Artinya memang sudah bisa dipastikan bahwa dalil zanni ini didahului oleh dalil yang qat'i. Namun sebaliknya, jika dalil yang bersifat zanni tersebut tidak ada penjelasan yang pasti tentang kedatangannya yang lebih kemudian, atau tidak ada kepastian tentang asbabul wurud atau asbabun nuzulnya bahwa dalil tersebut datangnya setelah dalil qat'i, maka dalam konteks yang demikian, maka yang diamalkan adalah dalil yang bersifat qat'i. Nah, di sini penyelesaiannya juga tidak melalui tarjih, sama seperti Imam Al-Amidi tadi, tapi penyelesaiannya melalui nasikh dan mansukh. Dan kalian sudah belajar itu kemarin ya. Nah, senada dengan Ar-Razi, Kamal bin Hammam, beliau adalah salah satu ulama usul fikih dari mazhab Hanafiyah, itu juga berpendapat bahwa ta'arudul adillah dapat saja terjadi antara dalil qat'i dengan dalil zanni. Menurut beliau, sesungguhnya tidak ada persyaratan adanya kesamaan kekuatan dalam dua dalil apabila mereka saling bertentangan. Jadi tidak harus dalil qat'i itu harus bertentangannya dengan dalil qat'i, zanni dengan zanni. Menurut beliau tidak harus seperti itu. Sebab pendapat yang mensyaratkan adanya kesamaan kekuatan dalam dua dalil yang saling bertolak belakang dari sisi hukumnya itu didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa ta'arudul adillah terjadi secara hakiki. Padahal ta'arudul adillah itu hanya pada dataran lahiriah, di mana diketahui adanya ta'arudul adillah hanyalah oleh para ulama mujtahid saja, bukan terjadi secara hakiki. Nah, ini seperti yang tadi Abi bilang, bahwa kalaupun terjadi pertentangan itu hanya secara lahiriah saja, atau hanya berdasarkan analisis pemahaman para ahli fikih ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu terjadinya kontradiksi antara dua dalil. Ini adalah kemungkinan kedua terjadinya ta'arudul adillah, yaitu kontradiksi di antara dua dalil yang qat'i. Tapi apa mungkin ada dua dalil qat'i yang saling bertentangan? Kan dua-duanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau dari Rasul bagaimana, Bi? Hadis juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perkataan Rasulullah juga sumbernya adalah dari Allah, karena Allah sendiri yang mengatakan itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, apakah mungkin ada dua dalil yang saling bertentangan sedangkan kedua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini Imam Asy-Syaukani di dalam buku beliau yaitu Irsyadul Fuhul mengatakan tidak mungkin terjadi pertentangan antara dua dalil yang qat'i, baik keduanya sama-sama berbentuk akli, yaitu dalil akli, maupun keduanya adalah nakli, yaitu Al-Quran atau Al-Hadis. Itu tidak mungkin ada pertentangan. Nah, itulah pendapat dari Imam Syaukani. Nah, pendapat ini juga didukung oleh Al-Baydawi, Asy-Syairazi, Ibnu Subhi, dan Al-Amidi. Lalu, dengan memperhatikan pendapat-pendapat para ahli usul fikih ini, Imam As-San'ani, yaitu salah seorang ahli fikih mazhab Syafi'i, mengambil kesimpulan bahwa pendapat para ahli usul fikih tersebut adalah pendapat mayoritas ulama, dan dalam hal ini belum terlihat ada yang menentangnya ya. Oke.
Kemudian selanjutnya yaitu terjadinya ta'arudul adillah antara dua dalil zanni. Nah, kalau ta'arudul adillah antara dua dalil zanni ini bisa saja terjadi karena secara zahir dan juga bisa terjadi secara hakiki. Karena apa? Karena dalil ini masih bersifat zanni. Nah, untuk terjadinya ta'arud adillah secara zahir, Al-Asnawi dalam buku beliau yaitu Syarhul Asnawi menyatakan bahwa ta'arudul adillah sangat mungkin terjadi antara dua dalil yang zanni. Demikian pula dengan Imam Ibnu Subki. Beliau menyatakan bahwa ta'arudul adillah antara dua dalil zanni adalah benar dan mungkin terjadi, ya. Nah, mengomentari adanya ta'arudul adillah antara dua dalil zanni seperti yang dikemukakan oleh para ahli usul fikih tersebut, Imam Jalaluddin Al-Mahalli berpendapat bahwa ta'arudul adillah yang seperti itu benar-benar terjadi. Maksudnya, memang benar-benar ada secara hakiki, terjadi secara hakiki adanya pertentangan kalau kedua dalil tersebut masih bersifat zanni, ya. Oke. Itulah tadi pendapat sebagian ulama tentang pertentangan antara dua dalil yang zanni. Bahwasanya sebagian ulama mengatakan itu benar dan mungkin saja terjadi. Dan kalau itu terjadi maka itu adalah pertentangan secara hakiki, bukan secara lahiriahnya saja, tapi memang benar-benar bertentangan. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Namun ulama yang lain itu masih berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa terjadinya pertentangan secara hakiki atas dua dalil zanni adalah benar. Nah, itu tadi yang sudah dikemukakan. Jadi ulama-ulama tadi itu berpendapat bahwa pertentangan secara hakiki atas dua dalil zanni adalah benar adanya. Sedangkan pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa pertentangan secara hakiki tidak akan terjadi juga walaupun dua dalil tersebut bersifat zanni. Menurut pendapat kelompok ini, seandainya ada dua dalil zanni yang bertentangan, maka mungkin para mujtahid dapat mengamalkan kedua-duanya atau tidak sama sekali mengamalkan keduanya, atau mungkin mengamalkan salah satu di antara keduanya saja. Nah, pendapat ini dipegang oleh Ahmad dan Abu Hasan Al-Qursi serta sekelompok ulama dari mazhab Syafi'i. Dengan melihat dua pendapat tersebut, lalu Imam Ibnu Subki mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua, yaitu apabila terjadi pertentangan di antara dua dalil zanni, maka dipakailah tiga cara itu ketika kita mengamalkan dalil tersebut, ya. Nah, inilah pendapat para ulama tentang apakah ta'arudul adillah antara dua dalil yang qat'i atau dua dalil yang zanni itu benar-benar terjadi secara hakiki atau tidak, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam ta'arudul adillah. Apakah macam-macam ta'arudul adillah? Sebagaimana tadi Abi katakan bahwasannya pertentangan antara dalil itu kemungkinan bisa saja terjadi. Karena apa? Karena dengan alasan-alasan yang tadi sudah Abi sebutkan. Jadi Abi tidak mengulangi lagi. Dengan demikian maka nanti tentu saja terdapat bermacam-macam yang namanya ta'arudul adillah. Nah, apa saja macam-macam dari ta'arudul adillah itu? Sebagian ulama mengelompokkan macam-macam ta'arudul adillah hanya kepada tiga kelompok besar, yaitu adanya pertentangan di antara dua dalil yang qat'i, adanya pertentangan di antara dua dalil yang zanni, dan adanya pertentangan antara dalil qat'i dan dalil zanni. Itu hanya ke dalam tiga kelompok besar. Sedangkan sebagian ulama yang lain itu mengatakan secara terperinci. Nah, kita akan mengkaji tentang pertentangan secara terperinci. Kenapa? Karena secara garis besar tadi Abi sudah beritahukan, ya. Jadi apa saja macam-macam ta'arudul adillah? Yang pertama yaitu pertentangan Al-Quran dengan Al-Quran. Banyak nas-nas syariat yang menurut pemahaman mujtahid itu bertentangan, akan tetapi hakikatnya tidak bertentangan. Sebagai satu contoh, sebagian ahli tafsir menetapkan terjadinya ta'arudul adillah antara lain pada surat Al-Baqarah, yaitu ayat 234 dengan surat At-Tolak, yaitu surat At-Tolak ayat 4, ya. Bagaimana bunyinya surat Al-Baqarah ayat 234? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra fa idza balagna ajalahun
fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini adalah ayat 234. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, yaitu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu, yaitu bagi para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, inilah surat Al-Baqarah ayat 234. Lalu, mana ayat yang bertentangan dengan ayat ini menurut para ulama? Menurut para ulama, surat Al-Baqarah ayat 234 ini bertentangan dengan surat At-Tolak ayat 4. Apa bunyi surat At-Tolak ayat 4? Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, itulah surah At-Talaq ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Nah, inilah surat At-Talaq ayat 4. Surat Al-Baqarah ayat 234 tadi memberikan petunjuk bahwa setiap wanita yang ditinggalkan suaminya meninggal, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, baik wanita itu hamil ataupun tidak hamil. Sedangkan surat At-Talaq ayat 4 memberikan petunjuk bahwa setiap perempuan yang hamil yang suaminya meninggal atau diceraikan suaminya sedangkan mereka dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan anaknya. Nah, itulah 2 ayat yang dianggap ada pertentangan di antara kedua ayat tersebut, ya. Kemudian yang kedua, yaitu pertentangan antara sunnah dengan sunnah. Contohnya adalah adanya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Siti Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan janabah karena jima, sedangkan beliau sedang menjalankan puasa. Kemudian ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang berpuasa bagi orang yang berjanabah setelah tibanya waktu subuh. Nah, dalam kedua hadis ini juga terdapat pertentangan menurut para ulama, ya. Kemudian yang ketiga yaitu pertentangan antara sunnah dengan qiyas. Contoh dari pertentangan sunnah dengan qiyas ini adalah masalah akikah antara anak laki-laki yang lebih besar daripada anak perempuan, ya. Dan macam yang keempat adalah pertentangan antara qiyas dengan qiyas. Contoh pertentangan antara qiyas dengan qiyas itu adalah tentang kebolehannya wali untuk memilihkan pasangan bagi anak yang masih kecil, ya. Nah, itulah contoh macam-macam dari ta'arudul adillah, ya. Selanjutnya, kita akan kaji tentang metode penyelesaian ta'arudul adillah, ya. Dalam upaya penyelesaian perbenturan antara dua dalil hukum yang kontradiktif, para ulama usul fikih bertolak pada suatu prinsip yang dirumuskan di dalam kaidah al-amalu bid-dalilainil muta'aridain aula min ilgha'i ahaduhuma. Mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada menyingkirkan salah satu di antaranya. Nah, dari kaidah itu maka tergambarlah 3 tahap penyelesaian yang tadi sudah Abi sebutkan, yaitu yang pertama, mengamalkan kedua dalil tersebut. Yang kedua, mengamalkan salah satu dari kedua dalil tersebut. Dan yang ketiga, meninggalkan kedua-dua dalil tersebut, ya. Itulah
tiga tahapan yang muncul dari kaidah yang dirumuskan oleh para ulama tadi. Nah, sekarang Abi akan kaji secara lebih rinci lagi ketiga tahapan penyelesaian tersebut. Yang pertama, mengamalkan dua dalil yang berbenturan. Apabila terdapat dua dalil yang berbenturan, keduanya dapat digunakan sekaligus dengan usaha penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, mempertemukan dan mendekatkan pengertian dua dalil yang diperkirakan berbenturan itu, atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil itu, sehingga tidak terlihat lagi adanya perbenturan. Nah, usaha yang seperti ini dalam istilah usul fikih disebut dengan al-jam'u wat taufiq, ya. Kemudian yang kedua yaitu mengamalkan salah satu di antara dua dalil. Bila ada dua dalil yang berbenturan dan tidak dapat dikompromikan lagi atau tidak dapat dicari lagi hubungan kedua dalil tersebut, maka kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan secara praktis. Dengan demikian, hanya salah satu saja yang dapat diamalkan, sedangkan yang satunya lagi tidak bisa diamalkan. Nah, usaha penyelesaian dalam bentuk ini dapat ditempuh dengan berbagai macam cara. Di antara cara-caranya adalah yang pertama dengan nasih dan mansuh, dan ini sudah kita kaji kemarin. Kemudian yang kedua adalah dengan cara tarjih. Cara tarjih ini insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang, ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara at-takhyir. Cara takhyir itu adalah memilih salah satu di antara dua dalil untuk mengamalkan salah satu dalil dan meninggalkan dalil yang lainnya. Namun tetap menghormati kebenaran dalil yang tidak diamalkan tersebut. Ini namanya takhyir, ya. Kemudian yang ketiga yaitu meninggalkan dua dalil yang berbenturan. Bila penyelesaian dua dalil yang dipandang berbenturan dengan cara yang pertama yaitu al-jam'u wat taufiq tadi, dan dengan cara yang kedua yaitu nasih mansuh, tarjih dan takhyir, kedua cara pertama tersebut tidak dapat kita lakukan, maka kita tempuh cara yang ketiga yaitu meninggalkan kedua dalil tersebut. Artinya tidak mengamalkan kedua-duanya. Cara meninggalkan dua dalil yang berbenturan itu ada dua. Yang pertama, ditangguhkan pengamalan keduanya sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satunya. Nah, cara ini disebut dengan tawakuf. Kemudian cara yang kedua, meninggalkan kedua dalil itu sekaligus dan dicari dalil ketiga untuk diamalkan yang ada kesamaan hukum dalam masalah yang sama. Nah, cara penyelesaian ini disebut dengan tasakut, yang artinya secara etimologis berguguran, ya. Jadi dua dalil tersebut dianggap tasakut atau gugur, ya. Oke. Sementara khususnya di kalangan ulama Hanafiyah ada beberapa langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan pertentangan antara dua nas atau dalil. Yang pertama, an-nasakh. Untuk menetapkan metode ini, para mujtahid harus meneliti asbabul wurud atau asbabun nuzul dari dalil-dalil tersebut. Nah, apabila mujtahid mengetahui mana dalil atau nas yang dahulu turun dan yang kemudian, itulah yang ditetapkan dengan metode nasakh, yaitu menggunakan dalil yang datang kemudian. Kemudian yang kedua yang dipakai oleh ulama Hanafiyah adalah tarjih, yaitu menguatkan satu dalil dari dua dalil yang bertentangan dengan pertimbangan indikator yang mendukung. Ini namanya tarjih, ya, memenangkan salah satu dari dalil yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u wat taufiq yaitu menghimpun kedua dalil yang bertentangan untuk dikompromikan. Nah, metode inilah yang sejalan dengan prinsip yang ditetapkan dalam kaidah fikih yang tadi telah Abi beritahukan. Dan yang terakhir, tasakutud dalil lain, artinya menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Metode ini digunakan ketika metode sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dua dalil tersebut. Tapi sepertinya sama aja sama yang tadi. Ya, memang sama pada intinya. Hanya para ulama Hanafiyah mempergunakan istilah-istilah ini di dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, ya. Nah, inilah bagaimana cara-cara menyelesaikan apabila ada dalil-dalil yang kontradiktif atau ta'arudul adillah, ya. Nah, sekarang Abi akan berikan contoh perbedaan pendapat ulama mengenai adanya dua dalil yang dianggap bertentangan.
Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 240. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Artinya, orang-orang yang meninggal di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah dia berwasiat bagi istri-istri mereka untuk bersenang-senang selama 1 tahun. Ini yang pertama. Kemudian ayat yang bertentangan dengan ayat tersebut menurut para ulama adalah ayat 234 pada surat yang sama, yaitu surat Al-Baqarah. Apa bunyinya? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Nah, dari dua ayat tersebutlah perbedaan pendapat para ulama terjadi. Yang pertama, sebagian ulama beranggapan bahwa dua dalil dalam ayat itu adalah bertentangan. Ayat 240 menetapkan hukum beriddah bagi istri yang kematian suami selama 1 tahun, sedangkan ayat menetapkan hukum beriddah bagi istri yang kematian suami adalah 4 bulan 10 hari, seperti yang diterangkan di dalam ayat 234, ya. Nah, dengan sendirinya, maka menurut pandangan ulama-ulama tersebut, dua dalil ini berbenturan. Kemudian yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa dua dalil dalam dua ayat yang tadi itu tidak berbenturan, karena keduanya mengatur hukum atas dua hal yang berbeda, yaitu ayat 240 itu menerangkan kebolehan istri yang dicerai mati untuk mendiami rumah suaminya selama 1 tahun. Sedangkan yang satu lagi, yaitu ayat 234 itu menyatakan ketidakbolehan istri yang ditinggal mati suami untuk nikah lagi dalam masa 4 bulan 10 hari, ya. Nah, di sini menurut pendapat ulama-ulama tersebut, maka tidak ada pertentangan antara dua dalil tadi. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama lainnya membatasi tidak berbenturannya dalil qat'i dengan dalil zanni itu adalah bila keduanya sama-sama dalil nakli. Dalam hal ini, maka dalil qat'i yang nakli diutamakan atas dalil qat'i yang sifatnya masih zanni. Dari dua ayat yang tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 240 dan surat Al-Baqarah ayat 234, yang qat'i adalah yang menetapkan bahwa iddah bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Itu dinyatakan qat'i karena memang banyak ayat-ayat yang mendukung pernyataan dari ayat tersebut, yaitu iddah tentang perempuan yang ditinggal mati suami. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ulama lainnya berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi perbenturan antara dalil qat'i dengan dalil zanni, karena jika hal itu terjadi, maka yang zanni dengan sendirinya dianggap tidak ada lagi, ya. Nah, terkait dengan dua ayat yang tadi, maka mereka mengatakan bahwa hukum yang kedua itu gugur, yaitu hukum yang menyatakan bahwa istri boleh mendiami rumah suami selama 1 tahun. Kenapa? Dengan alasan hukum tersebut adalah qat'i tapi sifatnya zanni. Mereka memberikan perumpamaan seperti ini. Misalnya ada orang yang berpendapat bahwa Abi sedang ada di rumah Abi. Kenapa? Karena ada petunjuknya. Misalnya petunjuknya karena adanya mobil Abi yang biasa Abi gunakan sehari-hari di garasi mobil. Berarti kan seakan-akan Abi tidak kemana-mana. Nah, Abi ada di rumah. Itu menurut satu pendapat. Dalam waktu yang bersamaan, ada orang yang berkata bahwa Abi sedang berada di pasar. Nah, dari sini maka keberadaan Abi di dalam rumah itu hilang. Kenapa? Karena itu bersifat dugaan saja. Yang dilihat hanya mobilnya saja. Walaupun mobil itu memang sehari-hari dipakai, tapi yang dilihat hanya mobilnya saja. Sedangkan keberadaan yang di luar rumah itu lebih qat'i. Kenapa demikian? Karena ada yang menyaksikan. Nah, oleh karena itu maka pendapat yang menyatakan bahwa Abi ada di dalam rumah tidak lagi terpakai. Pendapat itu dianggap lemah. Dengan sendirinya maka dalil yang dipakai adalah dalil yang mengatakan Abi sedang berada di pasar. Paham ya? Oke. Itulah pendapat keempat yang dipakai oleh para ulama. Di antaranya adalah Ibnul Hajib, ya. Nah, para pemirsa serta anak-anak Abi sekalian yang berbahagia, inilah
kajian video kali ini. Abi mohon maaf kalau misalnya ini terlalu panjang, karena memang harus dihabiskan. Karena kalau misalnya sampai Abi pisah, itu nanti video keduanya akan sangat singkat. Ya, oleh karena itu maka Abi cukupkan sampai di sini. Dan sebagaimana biasa, Abi mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam kajian-kajian Abi. Karena wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan sebagaimana biasa juga, Abi harap kepada para asatidz, kepada para tuan guru yang kebetulan menyaksikan video ini, apabila mendapati kesalahan di dalam video-video ini, maka Abi harapkan untuk segera mengislahnya supaya tidak terjadi kesalahan yang berkepanjangan. Akhirnya, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.